Stellar Transformations, episode 40. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Yu melesat ke selatan seperti meteor. Kecepatannya saat ini hampir 100 kali lebih cepat daripada kecepatannya saat menggunakan teknik penyatuan senjata tubuh dalam situasi normal. Dalam sekejap mata Sang Mo, Qin Yu telah menghilang sepenuhnya. Sang Mo kemudian dengan cepat berubah menjadi manusia berjubah merah dari gurita merah besar. Matanya, yang kini terbalut jubah merah, memancarkan cahaya hijau berkilau. Ia berdiri di sana cukup lama. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Baru setelah sekian lama ia berkata dengan suara berat yang dipenuhi kebencian, seni melarikan diri dari darah. Tidak, itu mustahil. Dia bukan seorang Siumoa. Siuxianis, tidak peduli siapapun dirimu, aku, Sang Mo, pasti akan membunuhmu untuk membalas kematian putraku. Dengan gerakan tubuhnya, dia segera meninggalkan tempat itu. Setengah hari kemudian, Sang Mo tiba di sebuah istana yang sangat elegan. Karena mantra penangkal air telah dipasang di luar istana ini, meskipun terletak di dasar laut, sama sekali tidak ada air di dalamnya. Ia langsung masuk ke dalam istana. Kepala keluarga, dua pria botak berotot berkata kepadanya sambil membungkuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sang Mo langsung memasuki aula utama istana. Ia kemudian memerintahkan dengan suara dingin, suruh semua orang segera berkumpul di aula utama dalam 10 tarikan napas. Yang terlambat akan dihukum dengan penusukan. Suara Sang Mo menggema di seluruh istana, 10 tarikan napas, tak lebih, waktunya begitu singkat. Para anggota klan Sang Mo pun mengaktifkan energi elemen iblis mereka untuk bergegas ke aula utama secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, hampir 100 gurita telah berkumpul di istana. Mereka semua menggunakan wujud manusia mereka karena ini adalah persyaratan untuk memasuki istana. Jika tidak, istana tidak akan mampu menampung tubuh gurita mereka yang besar. Fakta bahwa anggota klan ini dapat berubah menjadi manusia berarti mereka semua setidaknya telah mencapai tahap jindan. Bolehkah aku bertanya, ada urusan penting apa yang membuatmu memanggil anggota klan kita secepat ini, Patriark? Seorang pria paruh baya berpakaian abu-abu membungkuk dan berkata. Sang Mo, berjubah merah, berkata dengan dingin, masalah penting. Putraku, Sang Tu, telah terbunuh. Sang Men, apakah menurutmu ini masalah penting? Dengan mata berkilat dingin, ia menatap Sang Men, pria paruh baya berpakaian abu-abu. Mendapat tatapan dingin itu, Sang Men langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Hatinya bergetar, si brengsek Sang Tu itu tiba-tiba sudah mati. Pantas saja Patriark begitu marah. Kali ini aku telah menyinggung perasaannya saat dia marah. Mengetahui bahwa ini buruk untuk dirinya sendiri, Sang Men buru-buru berkata kepada Sang Mo, masalah penting. Tentu saja ini masalah penting. Patriark, tolong beritahu aku tentang bajingan yang berani membunuh Sang Tu. Aku pasti akan memotongnya berkeping-keping. Mundur, kata Sang Mo dingin. Sang Men dengan cerdik kembali dan segera bergabung dengan anggota lainnya sambil diam-diam menghela napas lega. Meskipun klan Sang tidak besar, dalam radius 8 juta li yang dikuasai Gua Merah Darah, belum ada yang berani menindas klan kami. Tapi kali ini putraku tiba-tiba dibunuh oleh seorang Siuxian. Aura di sekujur tubuh Sang Mo terasa sangat dingin dan menyeramkan saat ini. Tak satu pun anggota klan berani bicara. Di klan Sang, perkataan Sang Mo bersifat mutlak. Pada akhirnya, bocah itu menggunakan teknik yang mirip dengan seni melarikan diri dari darah milik Siumois. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah dan kehilangan lebih dari 90% kekuatannya. Hanya ada beberapa pulau Siuxian dan Siumo dalam radius 8 juta li dari Gua Merah Darah, dan tidak ada yang memiliki energi sekuat bocah itu. Sang Mo berkata dengan suara berat. Tiba-tiba suaranya berubah serius, semua anggota klan Sang harus memberitahu anggota klan lain bahwa bocah itu pasti berada dalam radius 100.000 li dari tempat ini. Bahkan tidak ada satu pulau pun yang dihuni oleh para Siuxian di daerah ini. Temukan dia untukku. Kalian harus menemukannya untukku. Ya. Hampir 100 anggota klan di aula utama berkata dengan patuh sekaligus. Baiklah, kalian bisa mulai sekarang. Sang Mo memberi perintah dengan dingin. Seketika, hampir 100 anggota klan meninggalkan istana dengan kecepatan tinggi. Sang Mo sendiri mengeluarkan sebuah kartu otoritas hitam. Ada beberapa jimat tertulis di atasnya. Kartu itu tak lain adalah sebuah pemancar yang relatif berharga.
Sang Mo menyalurkan permintaannya ke dalamnya menggunakan indera sucinya. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini telah terkirim ke Pegunungan Merah Darah yang berjarak beberapa juta li. Pegunungan Merah Darah adalah pusat wilayah perairan ini yang memiliki radius 8 juta li. Gua Merah Darah adalah pusat kekuatan tertinggi wilayah perairan ini. Di dalam Gua Merah Darah, terdapat seorang kepala gua dan 2 wakil kepala gua. Mereka memiliki 13 penjaga di bawah mereka. Ke-13 penjaga Gua Merah Darah sangat kuat. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah ahli tahap jin dan akhir. Selain itu, dalam hal kekuatan serangan yang sesungguhnya, penjaga tahap jin dan akhir ini jelas tidak kalah dengan Xiu Yao biasa tahap Yuanying awal. Oleh karena itu, ia berhasil menjadi penjaga ke-13. Dan Sang Mo memiliki identitas lain, yaitu salah satu dari 13 penjaga Gua Merah Darah. Di Gua Merah Darah, Wakil Ketua, pelindung Sang Mo baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa ia ingin perintah persembahan hadiah diberikan. Seorang pria berambut pirang, yang menerima pesan itu, berkata kepada seorang pria yang sangat kurus. Pria yang sangat kurus ini tak lain adalah Cage, salah satu dari 2 wakil ketua gua. Penguasa Gua Merah Darah adalah Cha Hong, yang kekuatannya paling menakutkan di dalam gua. Konon, ia telah mencapai tahap Dongsu. Ditambah lagi dengan bakat bawaan yang luar biasa dari wujud aslinya, seekor ular piton air berwarna merah darah, ia memiliki serangan yang sangat kuat. Bahkan di lautan luas, ia tetap dianggap sebagai sosok yang kuat. Namun, kedua wakil ketua itu tidak terlalu kuat. Mereka mampu menjadi wakil ketua gua terutama karena mereka adalah adik-adik Cha Hong. Kekuatan saudara kedua, Chapo, tidak buruk karena telah mencapai fase tengah Yuanying. Namun, saudara ketiga, Cage, baru mencapai fase awal Yuanying dan kekuatannya hampir setara dengan rata-rata penjaga. Namun, karena kakaknya, Cha Hong, ia telah menjadi tiran sejati di wilayah perairan ini. Oh, berikan perintah persembahan hadiah. Wajah Cage yang panjang dan sempit serta matanya yang sedingin es tampak seperti ular piton sungguhan. Ya, putra Sang Mo, sang penjaga, telah dibunuh oleh seorang Siuxianis. Ketika pria pirang itu baru saja selesai berbicara, Cage tertawa terbahak-bahak. Pantas saja. Putra kesayangan Sang Mo telah terbunuh, mustahil baginya untuk tidak menjadi gila. Katakan padaku, harta apa yang dibawa Sang Mo? Mari kita lihat apakah itu cukup berharga untuk kuambil tindakan. Pria berambut pirang itu berkata, wakil ketua, pelindung Sang Mo, mengeluarkan senjata suci tingkat menengah. Di saat yang sama, dia bilang dia akan berutang budi kepada siapapun yang menangkap Siuxianis itu. Mendengar kata-kata senjata suci kelas menengah, wakil Master Cage menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Sang Mo itu benar-benar pelit, hanya senjata suci kelas menengah dan sebuah bantuan. Baiklah, apapun yang terjadi, dia tetap penjaga Gua Merah Darah kita. Mari kita umumkan tawaran hadiah di perairan kita yang berjarak 8 juta li untuk membantunya. Ya, pria pirang itu diam-diam mengumpat. Kau wakil ketua, jadi senjata suci kelas menengah ini tentu saja tidak menarik minatmu. Tapi, senjata ini dan bantuanmu saja sudah merupakan hadiah besar untuk hal sederhana seperti menangkap seorang Siuxian Jindan yang bisa menggunakan teknik melarikan diri yang mirip dengan seni melarikan diri dari darah. Tentu saja pria berambut pirang itu tidak akan mengatakannya. Seni menempa para Xiu Yaois tidak sebaik para Siuxianis. Menempa senjata suci tingkat rendah masih mudah, tetapi jauh lebih sulit untuk menempa senjata suci tingkat menengah. Di antara para Xiu Yaois, sebagian besar pemilik senjata suci tingkat menengah adalah ahli tingkat Yuanying. Senjata suci tingkat menengah dan bantuan dari Sang Mo. Sang Mo adalah salah satu dari 13 penjaga, tak kurang. Jadi, bantuan darinya akan sangat berguna. Mungkin ketika tawaran hadiah ini diumumkan, sejumlah besar Xiu Yaois Jindan akan beraksi. Lagi pula, targetnya memang terlalu lemah. Setelah menggunakan teknik melarikan diri yang mirip dengan seni melarikan diri dari darah, dia pasti telah kehilangan kekuatan yang sangat besar. Jika dia bisa memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa, itu sudah lumayan. Pria berambut pirang itu mengangguk sambil tersenyum lalu pergi untuk mengeluarkan pernyataan tentang tawaran hadiah. Sebaliknya, wakil ketua Cage pergi ke tempat tinggalnya sendiri. Ia bahkan berkata dengan marah, Sang Mo itu benar-benar pelit. Ia masih terlalu terikat dengan senjata suci tingkat tinggi, palu petir, untuk mengeluarkannya. Cage ini sudah lama mendambakan harta karun Sang Mo, palu petir. Namun, kakak laki-lakinya, Cha Hong, telah memerintahkan agar bawahannya tidak boleh saling bertarung. Tepat setelah tawaran hadiah diumumkan, banyak Xiu Yaois dalam radius 8 juta li yang dikuasai Gua Merah Darah mulai bermunculan.
Bahkan sesekali muncul para ahli tingkat Yuanying. Tawaran hadiah tersebut telah memberikan gambaran yang sangat detail tentang Qin Yu. Semua orang yang mengetahui berita ini memutuskan bahwa Siuxianis ini, yang energinya sangat murni dan membara, seharusnya berada di perairan 100.000 li di sebelah benua Qianlong. Lagi pula, meskipun teknik melarikan diri yang mematikan seperti seni melarikan diri darah itu cepat, teknik itu tidak dapat digunakan untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, banyak sekali ahli dalam wilayah perairan seluas 100.000 li ini bermunculan. Semakin jauh dari wilayah ini, semakin sedikit Xiu Yaois yang bergabung dalam pengejaran Qin Yu. Dan yang paling antusias dan tertarik dengan masalah ini tentu saja adalah anggota klan Gurita Sang. Rasa sakit yang hebat terus-menerus datang dari lengan kirinya. Seluruh tubuh Qin Yu terus melesat ke selatan dengan sangat cepat seperti meteor. Teknik melarikan diri ini tak lain adalah teknik melarikan diri khusus yang digunakan untuk melarikan diri demi kehidupan dalam buku transformasi bintang seni melarikan diri meteor. Saat menggunakannya, pengguna membakar tubuhnya seperti meteor untuk mendapatkan kecepatan yang sangat cepat. Sialan kau, Meteor Escaping Art. Rasanya hampir tak tertahankan. Sambil menggertakkan giginya, Qin Yu terus maju. Saat ini seluruh tubuhnya merah, tampak seperti api yang akan keluar dari dalamnya, dan darah serta daging di lengan kirinya terus terbakar. Secara teori, seseorang seharusnya sudah pingsan sejak lama karena rasa sakit yang begitu hebat. Lagi pula, rasa sakit membakar daging dan darahnya sendiri sudah di luar batas toleransi seseorang. Namun, pikiran Qin Yu telah terlatih sejak kecil sehingga sangat tangguh. Berkat nutrisi dari air mata meteorik, jiwanya menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, ia tidak kehilangan kesadaran meskipun merasakan sakit yang amat sangat. Namun, karena itu, ia harus menanggung rasa sakit yang terus-menerus semakin parah. Dengan pikiran jernih, Qin Yu mengamati dirinya terbang ke selatan dengan sangat cepat. Baru setelah lebih dari separuh lengan kiri dan tubuh bagian atasnya terbakar, ia berhenti. Seharusnya sudah puluhan ribu li. Seluruh wajahnya mulai berkedut. Perasaan terbakar tanpa henti sambil tetap menjaga pikiran tetap jernih sungguh bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia. Air mata meteorik, kuserahkan semuanya padamu. Dia berada di bawah terumbu karang lalu berhenti bergerak. Air mata meteorik terus memancarkan berbagai aliran jernih, yang terus menyembuhkan luka bakar. Lengan kiri Qin Yu hampir terbakar, hanya menyisakan beberapa otot dan tulang hangus. Melihatnya saja akan membuat siapapun tak tertahankan. Seluruh tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Rasanya sungguh nyaman ketika aliran jernih air mata meteorik menyatu dengan luka-lukanya, terus-menerus menyembuhkannya. Bahkan otot dan darahnya yang terbakar pun diregenerasi. Namun, proses generasi ini secara tak terduga menimbulkan rasa sakit yang jauh lebih hebat daripada rasa terbakarnya sendiri. Keringat terus mengucur dari sekujur tubuhnya. Otot dan tulangnya gemetar. Xiao Hei, kau seharusnya baik-baik saja, kan? Qin Yu entah bagaimana memikirkan hal ini, tetapi tak lama kemudian, rasa sakit yang menusuk jantung datang dari dadanya. Tulang dadanya yang lebih dari separuhnya telah terbakar sebelumnya tiba-tiba beregenerasi sedikit demi sedikit. Tapi ini sungguh menyakitkan. Qin Yu tak kuasa menahan erangan. Butir-butir keringat terus mengucur di sekujur tubuhnya. Untuk saat ini, ia tak bisa memikirkan apapun selain berusaha menahan rasa sakit seperti ini. Nutrisi dari air mata meteorik memang nyaman, tetapi generasi otot dan tulangnya begitu menyakitkan hingga jiwanya terguncang. Perasaan nyaman dan rasa sakit ini pada dasarnya adalah dua kutub yang saling berlawanan. Dia terus-menerus berpindah-pindah antara dua ekstrim ini. Namun, jauh lebih mudah bagi air mata meteorik untuk memperbaiki kerusakan pada tulang daripada pada organ dalam. Hanya dalam 2 hari, luka Qin Yu yang awalnya mengerikan telah sembuh lebih dari 50% dan 80% lengan kirinya telah tumbuh kembali secara tak terduga. Sebagian besar otot dan tulangnya yang terbakar telah beregenerasi. Kau benar-benar tidak mengecewakanku, air mata meteorik. Qin Yu membiarkan Xiao Hei kabur lebih dulu karena ia telah memutuskan untuk mempertaruhkan efek luar biasa air mata meteorik. Namun, meskipun begitu, ia tidak yakin air mata meteorik akan mampu meregenerasi anggota tubuh dan tubuhnya. Lagi pula, meskipun dapat memperbaiki jantung, belum tentu dapat menumbuhkan kembali tubuh dan anggota tubuh. Qin Yu berjudi demi Xiao Hei dan kali ini ia menang. Bagus, sekarang lukanya sudah sembuh lebih dari 50%. Ia berusaha keras untuk duduk dengan kaki disilangkan. Darah langsung merembes dari beberapa koreng yang baru saja terbentuk di tubuhnya. Ia menarik napas dingin sambil mendesis kesakitan, tetapi tetap duduk. Kemudian, dengan tangan kanannya yang utuh, ia dengan cepat mengeluarkan sebuah jindan.
Itu adalah Jin dan Sang Tu. Saat ini, kekuatan adalah hal terpenting. Mari kita sempurnakan Jin dan ini dulu. Mengabaikan fakta bahwa lukanya belum sepenuhnya pulih, Qin Yu segera mempercepat nebula di dalam tubuhnya dan membentuk nebula lain di sekelilingnya. Ia kemudian mulai menyempurnakan Jin dan ini. Dalam metode penyempurnaannya, energi akan mengalir dari nebula di luar tubuhnya ke nebula di dantiannya dengan melewati seluruh otot dan tulang tubuhnya. Namun, saat ini tubuhnya masih terluka parah. Oleh karena itu, ketika energi bintang dan esensi Jin dan mengalir melalui otot, tulang, dan salurannya, ia hanya bisa sedikit gemetar karena rasa sakitnya yang luar biasa. Meskipun ia sudah bertahun-tahun membatasi latihannya sejak ia masih anak-anak, ia belum pernah merasakan nyeri setajam itu. Namun, Qin Yu mengerti bahwa ia harus gigih dan meningkatkan kekuatannya sebanyak dan secepat mungkin. Lautan luas adalah tempat yang asing baginya. Di tempat ini, ia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu, baru kemudian mengumpulkan semua informasi tentangnya. Dia juga tahu bahwa Sang Mo tidak akan pernah menyerah untuk menangkapnya. Karena Sang Mo seharusnya lebih banyak memusatkan perhatiannya padaku, Xiao Hei seharusnya aman. Qin Yu berpikir dalam hati, sementara rasa sakit yang menjalar hingga ke otot dan tulangnya terus datang dari seluruh tubuhnya. Jin dan Sang Tu juga terus disempurnakan dan diserap tanpa henti. Di sebuah gua gelap di dasar laut, terdapat dua titik cahaya biru. Kedua titik itu adalah cahaya yang terpancar dari sepasang mata, yang pemiliknya tak lain adalah Xiao Hei, yang berhasil lolos berkat Qin Yu. Kilatan petir hitam berkelap-kelip tanpa henti di tubuh Xiao Hei. Setelah sekian lama, banyak aliran udara keemasan melayang keluar dari dalam tubuhnya. Kakak, kamu harus bertahan dan menungguku. Berkat telepati khusus antara Xiao Hei dan Qin Yu, ia dapat merasakan bahwa Qin Yu masih hidup. Namun, ia tahu bahwa, diburu oleh Sang Mo, Qin Yu berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, ia telah memilih teknik terlarang itu dalam ingatan turun-temurunnya untuk dipraktikkan. Serangkaian tangisan berat keluar dari tenggorokan Xiao Hei. Seluruh tubuhnya terus mengalami perubahan drastis. Kakak, tunggu aku, Cici. Energi Jin dan terus mengalir melalui otot dan tulang Qin Yu. Otot dan tulang yang awalnya rusak terus bergetar sementara tetesan darah mengalir dari pori-porinya. Namun Qin Yu menggertakkan giginya untuk bertahan. Manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Dalam dantiannya, api biru di pusat nebula membakar aliran udara yang terbuat dari energi Jin dan tanpa henti, membuang semua kotoran, dan hanya menyisakan esensinya, yang kemudian diserap oleh berbagai butiran keperakan di nebula Qin Yu. Terakhir kali, karena Qin Yu menggunakan keahlian khususnya dan memberikan pukulan telak yang membahayakan nyawa Xiang Yang, butiran keperakannya berkurang drastis. Meskipun sempat pulih, hanya lebih dari 50% dari apa yang hilang yang kemudian kembali. Namun, saat ini, butiran-butiran keperakan di nebulanya telah melampaui puncaknya di masa lalu. Aku hanya butuh setengah hari. Kekuatanku bisa mencapai kondisi terbaiknya hanya dalam setengah hari. Qin Yu menghitung dalam hatinya. Ia tidak terlalu peduli dengan pemurnian Jin dan karena proses pemurnian ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan sedikit perhatian. Tapi apa yang bisa kulakukan saat kekuatanku pulih? Pikirannya menjadi agak cemas. Pada dasarnya, ia tidak tahu apa-apa tentang dunia Xiuzhen di luar negeri, terutama dunia dengan kekuatan terbesarnya, para Xiuyaois bawah laut. Misalnya, ia tidak tahu bagaimana, ketika ia pertama kali masuk ke laut, para Xiuyaois bisa mengetahui bahwa ia adalah orang luar. Jika masalah ini tidak diselesaikan, mungkin akan sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada begitu banyak ahli Xiuyao di bawah air. Banyak dari mereka pasti lebih kuat dariku. Jika aku tidak bisa sepenuhnya memahami dunia Xiuyao bawah laut, mungkin aku harus pulang ke benua Qianlong seperti kura-kura hitam pengecut. Qin Yu benar-benar tidak tahan mundur. Namun apakah ada solusinya? Bertanya pada seseorang, akankah para Xiuyaois itu memberitahu Qin Yu? Mungkin mereka akan langsung menyerangnya. Ah, benar. Pikiran Qin Yu tiba-tiba terlintas. Ia tiba-tiba teringat bahwa di antara buku-buku Xiuzhen yang pernah ia baca di Lei Mountain House, terdapat buku-buku rahasia Xiuxian, buku-buku rahasia Xiumo, dan buku-buku rahasia Xiuyao. Bahkan, ada beberapa buku rahasia Xiuzhen dari bumi, tanah suci para Xiuzenis di alam semesta lain. Salah satu buku dari bumi itu sepertinya adalah buku rahasia Xiumo. Qin Yu meliriknya sekali dan melihat dua kata, pemeriksaan jiwa. Karena beberapa metode latihan Xiumois dalam buku ini terlalu brutal, misalnya, menggunakan plasenta wanita hamil atau semacamnya, ia tentu saja tidak tertarik dan hanya membacanya sekilas. Namun, ia langsung tertarik pada ujian jiwa keterampilan rahasia Xiumo ini.
Bagus, setelah menyempurnakan jindan ini, aku akan mulai berlatih keterampilan ini. Hati Qin Yu dipenuhi dengan kebahagiaan. Di saat genting, teknik-teknik Siumo spesial ini tiba-tiba dapat membantunya. Setelah mengingat ujian jiwa, ia juga teringat keterampilan rahasia Siumo lainnya yang dibahas dalam buku rahasia itu. Masing-masing sangat menakutkan. Akan tetapi, bagi Qin Yu, mereka paling cocok digunakan dalam situasinya saat ini. Ketika dia masih gembira, tiba-tiba, tidak bagus, ada seseorang. Ia tahu ini tidak baik karena indera sucinya telah mendeteksi dua Xiu Yaois yang lewat di atasnya. Kedua Xiu Yaois ini sedang berenang di air dalam wujud manusia mereka, tetapi mereka sama sekali tidak kuat. Yang lebih kuat di antara mereka baru berada di tahap akhir jindan. Jiwa Qin Yu sangat tangguh dan kuat, sehingga indera sucinya pun sangat tangguh. Ia mengunci indera sucinya pada kedua Xiu Yaois itu, tetapi mereka tiba-tiba tidak mendeteksi apapun. Saudara seperguruan, kudengar putra kepala suku Gurita Sang sudah meninggal, dan kepala suku itu bahkan menawarkan hadiah. Siapapun yang menangkap pembunuhnya akan mendapatkan senjata suci kelas menengah dan juga bantuan darinya sebagai balasannya. Xiu Yaois jangkung itu berkata kepada Xiu Yaois pendek di sampingnya sambil tertawa dengan santai. Saudara seperguruan itu berkata dengan nada meremehkan, "Saudara seperguruan, jangan terlalu dipikirkan. Dia pasti sangat kuat untuk bisa membunuh putra kepala keluarga klan Sang. Jangan bermimpi." Namun, Xiu Yaois yang tinggi itu tidak setuju. "Saudara seperguruan, kau belum mendengar tentang tawaran hadiah itu, kan?" Pada akhirnya, Siuxianis itu menggunakan teknik melarikan diri yang mirip dengan seni melarikan diri dari darah, jadi kekuatannya pasti sangat berkurang. Lagi pula, dia bahkan belum mencapai tahap Yuanying. Saudara seperguruan, siapapun yang menggunakan teknik melarikan diri yang setara dengan seni melarikan diri dari darah pasti membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk pulih. Kau benar, sangat sulit untuk pulih dari luka-luka yang disebabkan oleh teknik melarikan diri yang nekat seperti seni melarikan diri dari darah. Sang saudara seperguruan mengangguk setuju. Qin Yu, yang mengamati segala sesuatu dari bawah menggunakan indera sucinya, diam-diam bersukacita. Seandainya bukan karena air mata meteorik, ia akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk memulihkan kekuatannya dan, yang lebih parah lagi, lengan kirinya yang terbakar tidak akan bisa beregenerasi. Semua pengikut Xiu Yao itu mengira bahwa tidak akan sulit untuk menangkap Qin Yu dan satu-satunya masalah adalah menemukannya, tetapi seseorang tanpa aura Xiu Yao akan sangat mudah dikenali. Namun, Qin Yu memiliki air mata meteorik, dan tak seorang pun Xiu Yaois mengetahui hal ini, yang membuatnya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Benar, saudara seperguruan, Siuxianis itu pasti sangat lemah sekarang. Bagaimana kalau kita mencarinya? Kita gunakan indera suci kita untuk menemukannya di jalan. Mungkin kita benar-benar akan bertemu dengannya, saran Siuxianis yang tinggi itu. Jantung Qin Yu langsung berdebar kencang. Saat ini, jantungnya seperti berhenti berdetak. Lalu ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdegup kencang di kepalanya. Tidak bagus, aku belum selesai menyempurnakan jindan ini. Kalau aku buru-buru keluar tanpa rencana atau persiapan seperti ini, bahkan kalau aku bisa membunuh 2 orang ini, aku akan diburu banyak Xiu Yaois. Setelah belajar dari pelajaran terakhir, ia tahu bahwa ia tidak boleh gegabah. Apapun yang terjadi, ia harus benar-benar siap sebelum bertindak. Adik seperguruan, berhentilah bermimpi. Lautan itu luas, sementara kita hanya punya indera suci jarak pendek. Jika indera suci kita mendeteksi monster iblis yang mengerikan dan tangguh, memprovokasinya, sebaiknya kau bersiap mati saja. Sang adik seperguruan menegur dengan keras. Sangat tidak sopan jika seseorang seenaknya menguji orang lain yang lebih berkuasa darinya dengan akal suci. Begitu Xiu Yaois jangkung itu mendengar ini, ia tak kuasa menahan rasa takutnya. Benar sekali. Apa yang kau katakan itu benar, saudara seperguruan. Ayo pergi, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Kau tidak akan mendapatkan apa yang bukan milikmu meskipun kau mencoba. Kakak seperguruan itu jelas sangat berhati-hati. Kemudian mereka berdua terus maju di atas kepala Qin Yu. Di lautan luas, mungkin ada monster iblis tangguh tersembunyi yang diam-diam berlatih di area dasar laut tertentu. Meskipun kemungkinan bertemu monster iblis seperti itu rendah, kemungkinannya tentu lebih tinggi daripada kemungkinan menemukan Qin Yu. Lagi pula, Qin Yu hanyalah 1 orang, sementara pasti ada lebih dari 1 monster iblis yang bersembunyi di dasar laut. Jika indera suci mereka mengganggu binatang iblis yang begitu tangguh, kemungkinan besar mereka akan dimakan olehnya. Wah, Qin Yu diam-diam menghela napas. Meskipun ia tidak takut pada kedua Xiu Yaois ini, akan sangat mengerikan jika keberadaannya terungkap karena mereka. Lagi pula,
Menurut percakapan mereka, ia telah menemukan hal buruk. Tawaran hadiah. Ini gawat. Aku tak pernah menyangka Sang Mo akan menawarkan hadiah. Ia memikirkan banyak hal dalam sekejap. Akhirnya ia yakin akan satu hal, ia harus mempelajari teknik rahasia Siumo, ujian jiwa, terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Mengenai beberapa teknik rahasia khusus lainnya, ia tak perlu terburu-buru mempelajarinya saat ini. Setelah mempelajari ujian jiwa, hal pertama yang akan ia lakukan adalah menemukan seorang Xiuyaois dan menggunakannya. Setidaknya ia harus mengetahui situasi umum agar dapat melakukan persiapan lebih lanjut. Lagi pula, ia hanya bisa menang jika ia mengetahui situasinya sendiri dan situasi musuh. Setengah hari kemudian, Qin Yu akhirnya selesai memurnikan dan menyerap seluruh jindan. Kini, semua luka di tubuhnya telah sembuh total, bahkan tanpa bekas luka di lengan kirinya, hanya tersisa banyak koreng di permukaan tubuhnya. Saat Qin Yu memurnikan jindan, darahnya merembes dari luka-lukanya yang belum sembuh total, lalu mengeras membentuk koreng-koreng ini. Tentu saja, sekarang tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Berdengung, dengan goncangan energi di permukaan tubuhnya, semua koreng itu langsung hancur. Bagus sekali, ini kondisi terbaik yang pernah saya alami. Qin Yu membuka matanya. Saat ini ia berada di bawah terumbu karang. Menggunakan energi bintangnya, ia langsung mengibaskan debu di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, indera sucinya memasuki cincin spasialnya. Indera suci Qin Yu dapat memindai segala sesuatu di cincin spasial dengan mudah, dan langsung masuk ke ruang belajar Lei Mountain House. Tanpa nama, baru ketika Qin Yu menggunakan indera sucinya untuk membuka buku rahasia Siumo itu, ia menyadari bahwa buku itu ternyata memiliki nama. Disebut tanpa nama bukan berarti buku itu tidak memiliki nama, melainkan nama buku rahasia Siumo ini memang tanpa nama. Dia langsung melewati bagian tentang metode Siumo dan langsung ke bagian tentang cara mempraktikkan teknik rahasia Siumo. Dulu dia hampir tidak memperhatikannya, tetapi sekarang dia mulai membacanya dengan saksama satu persatu. Apa itu indera suci? Apakah indera itu muncul secara otomatis ketika seseorang mencapai tahap jindan dan memiliki jiwa yang cukup kuat? Sejak zaman kuno, para Siuzenis dikatakan memiliki indera suci, sementara para abadi memiliki indera abadi. Awalnya saya percaya pada kebenaran ini, tetapi kemudian saya menyadari bahwa itu sama sekali tidak benar. Ketika membaca bagian ini, Qin Yu benar-benar tenggelam di dalamnya. Membaca menggunakan indera suci memang sangat cepat. Ia menyelesaikan semua teknik rahasia dalam buku Siumo ini dengan cepat. Setelah itu, ia merasa pemahamannya tentang jiwa telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Dia lalu membuka matanya, yang berbinar-binar karena kegembiraan. Pencapaian senior anonim ini dalam menulis buku tanpa nama ini jelas tidak kalah dengan karya guru, Transformasi Bintang. Setelah membaca buku tersebut, Qin Yu sungguh mengagumi senior Siuzen ini dari planet bumi di alam semesta lain. Orang senior ini telah membuka dunia baru, dunia tentang hal yang paling penting jiwa. Baiklah, mari kita coba langkah pertama. Teknik rahasia Siumo berkelebat di benaknya satu demi satu, tetapi semuanya memiliki satu dasar yang sama, mampu mengendalikan energi spiritual sesuka hati. Apa itu energi spiritual? Makna suci adalah energi spiritual. Dengan kesimpulan, makna keabadian yang legendaris itu juga merupakan energi spiritual, hanya saja ketika kekuatan jiwa mencapai taraf tertentu, energi spiritual juga akan mengalami perubahan yang mendasar. Qin Yu ingat penjelasan tentang cara berlatih langkah pertama. Dalam teknik ini, langkah pertama adalah yang paling sulit dipraktikkan. Energi spiritual sangat misterius. Umumnya, praktisi Siuzen hanya dapat memancarkan dan mengembangkan energi spiritual mereka, dan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan hal-hal lain seperti memutarnya seperti pusaran air, membentuknya menjadi bola, dan sebagainya. Ini tergantung pada bakat alami seseorang. Saya hanya bisa mencoba melakukannya berulang-ulang. Tidak ada jalan pintas. Qin Yu tidak punya pilihan selain berharap bahwa dia cukup berbakat. Putar, putar, gumamnya dalam hati, mencoba mengendalikan energi spiritualnya langsung menggunakan pikirannya. Namun, seperti yang tertulis di buku, energi spiritual ternyata sangat sulit dikendalikan. Sepertinya hanya mengembang dan menarik diri adalah dua hal yang bisa ia lakukan. Ketika ia mengamati melalui indera suci, energi spiritualnya berkembang. Dan ketika ia tidak menggunakan indera suci, energi spiritualnya ditarik. Arus panas kecil yang lemah kemudian perlahan mengalir di kepala Qin Yu dari air mata meteorik. Di kedalaman kepalanya, terdapat cakram energi. Berbagai percikan listrik berkelok-kelok berputar-putar di sekitar cakram ini tanpa henti. Pada saat yang sama, cakram tersebut perlahan memancarkan cahaya 7 warna. Arus panas kecil yang lemah itu diserap oleh cakram itu sedikit demi sedikit.
Qin Yu masih bereksperimen mengendalikan energi spiritual. Karena energi spiritual bersifat imaterial, ia tidak dapat melihatnya dengan mata dan hanya dapat merasakannya. Ia terus bereksperimen berulang kali tanpa menyerah, karena buku rahasia Xiumo itu mengatakan bahwa murid paling berbakat di sekolah ini membutuhkan 3 hari percobaan hanya untuk bisa sedikit mengendalikan energi spiritual, sementara penulis buku bahkan menghabiskan waktu setahun penuh. Tiba-tiba, energi spiritual non-fisik yang diam-diam berputar di sekitar jiwa Qin Yu dalam pikirannya bergetar sesaat. Sudah dipindahkan. Kejutan yang menyenangkan muncul di hati Qin Yu. Ia tak pernah menyangka hanya butuh 2 jam untuk berhasil. Ia sungguh tak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa mengendalikan energi spiritualnya dengan begitu mudah. Pemeriksaan jiwa. Tanpa membuang waktu, Qin Yu segera mengingat teknik pemeriksaan jiwa dan mulai mempraktikkannya. Kurang dari 1 jam kemudian, ia sudah dapat sepenuhnya mengendalikan 10% energi spiritualnya. Ya, 10% energi spiritual kini berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Jumlah ini tampaknya sangat kecil, tetapi bahkan penulis buku tersebut membutuhkan waktu 5 dekade penuh untuk mencapai tingkat ini. Akan tetapi, meskipun Qin Yu terus bereksperimen, ia tidak dapat mengendalikan lebih banyak energi spiritual. Baiklah, mari kita konsolidasikan fondasinya dulu. Ia kemudian mengendalikan 10% energi spiritualnya, membuatnya bergerak. Energi spiritual sebesar itu mulai berputar seperti pusaran air, mengelilingi jiwanya dan sisa energi spiritual di pusatnya. Di bumi, inilah metode untuk bertahan melawan serangan bermuatan energi spiritual orang lain. Meskipun tidak dapat menahan serangan dengan kuat, metode ini dapat melemahkannya dengan memanfaatkan berbagai lapisan pusaran. Massa energi spiritual yang bagaikan pusaran air itu bergerak perlahan. Tiba-tiba, air mata meteorik di tubuh Qin Yu bergetar sesaat. Arus panas yang membara mengalir keluar darinya dan langsung menyerbu ke kepala Qin Yu. Pusaran air itu tak mampu menghentikannya. Dengan momentum yang tak terhentikan, arus panas itu menghancurkan pusaran air yang dibentuk Qin Yu hingga berkeping-keping. Tidak bagus. Ini pertama kalinya Qin Yu membentuk pusaran energi spiritual, tetapi tiba-tiba pusaran itu hancur. Energi spiritual sebesar itu tiba-tiba menjadi kacau. Lebih parah lagi, hal itu mulai menyebabkan sisa energi spiritual Qin Yu yang tidak ia kendalikan, ikut menjadi kacau. Ketika energi spiritualnya tenang, ia hanya bisa mengendalikan 10%-nya. Sekarang, setelah energi spiritualnya benar-benar kacau, ia cepat panik. Namun, saat ini, di atas Qin Yu, seorang Xiuyaois tingkat Yuanying menengah perlahan bergerak di kejauhan. Indra sucinya telah menyebar dengan sangat agung. Dilihat dari arahnya, ia bergerak menuju Qin Yu. Mengingat energi spiritual Qin Yu yang sedang kacau, ia pasti tidak akan bisa menghindari deteksi oleh Xiuyaois ini. Menurut tawaran hadiahnya, Xiuxianis itu kemungkinan besar berada dalam radius 100.000 li dari tempat ini. Si idiot Sangmo ini, aku tak pernah menyangka dia tak akan bisa menangkap seorang Xiuxianis yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying. Dengan suara yang dingin, pria bertanduk tunggal itu bergegas ke arah Qin Yu dengan sangat cepat.